Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Pak Wallace. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Ibu Santi Simanjuntak berdoa Bu untuk doa firman Tuhan. Silakan Bu, dibunyikan lagi Bu. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Yang mengubah hati kami Tuhan menjadi baru. Kiranya Engkau memberikan hikmat. Mengurapi hamba-Mu Pastor Pausang, berikan hikmat untuk cakap mengajari kami Tuhan Yesus. Dan kami semua yang mendengarkan dan menyaksikan pagi ini dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi Simanjuntak. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 23 nanti akan dibacakan oleh Ibu Cinta. Kemudian Roma 9 ayat 1 sampai 33 nanti akan dibacakan oleh Ibu Sarma. Mulai dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 23, silakan Ibu Cinta. Baik, Pak Gindo. Yeremia pasal 18, begini firman Tuhan. Firman yang datang dari firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu, pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah, kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion? Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir?
Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka, dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran. Orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskan kebaikan dengan kejahatan, namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu, dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu, serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati oleh pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka, apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka. Sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi engkau ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bu Cinta. Silakan dilanjutkan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 9. Beginilah firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pembeliannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan,
tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kedemikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam telah meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Demikian. Amin. Terima kasih Bu Sarma. Judul firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Paul, rahasia nasib dan tukang panci. Silakan Pastor. Ya, haleluya. Tolong tampilkan, dapatkah tanah liat, ayat berapa tadi ya? Yang Roma 9 ayat 17 kalau nggak salah ya. Ayat 21 ya. 20 dan 21.
Roma 9 ayat 20-21. Ya, luar biasa saudara ya. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan rema dari Tuhan Yesus setiap hari dengan penuh cinta saudara ya. Karena saudara akan mendapatkannya. Oh, mana nih ayatnya nih, belum keluar ya? Ya, Roma 9 ayat 20-21. Sama 21 juga. Bisa nggak tuh sama 21? Ya, saudara, ketika kita masuk ya di dalam kehidupan nyata, saudara ya, kita kan suka bertanya ya kan, kenapa ada orang yang hidupnya diberkati, kaya raya, mulia, ada orang yang hidupnya kurang mulia, ada orang yang hidupnya kere, ada orang yang hidupnya jadi pejabat, ya kan? Semua bertanya, lalu jawabannya, oh itu karena nasibnya orang sendiri-sendiri. Ya, kata nasibnya orang sendiri-sendiri. Lalu, seakan-akan Tuhanlah yang memberikan nasib. Bukan, saudara ya. Bukan. Alkitab tidak percaya, tidak seperti itu, saudara ya. Tidak seperti itu. Nah, kalau yang mau gampangannya ya begitu, kalau sudah nasib, sudah suratan tangan katanya kan. Kalau sudah surat tangan maka Tuhan nggak nyuruh kita untuk berusaha. Ya, keselamatan itu sudah takdir. Ya, orang nggak perlu berusaha. Kalau Anda percaya bahwa itu nasib, Anda nggak perlu usaha, saudara ya. Tapi karena keselamatan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat adalah sebuah pekerjaan, ya, dan itu adalah diserahkan kembali kepada kita. Nah, kita kudu ngerti, saudara ya, kudu tahu rahasia ini nih. Masalahnya kan Anda, bagi orang-orang pecundang, dia itu sudah nasib. Ya kan, kalau Anda ketemu sial, ya hasil nanti kalau sudah tua, miskin, kere, utangnya banyak, hidupnya nggak karu-karuan, padahal Anda semasa mudanya sudah bekerja dengan luar biasa. Ya, namanya nasib. Simpel ya, namanya nasib, udah. Nasib. Tapi kalau Anda hidupnya sudah sukses segala macam, kembalikannya, oh itu karena kekuatan gagahku, karena saya hebat. Wah, jomplang ya, bumi langit. Ya kan itu faktanya yang ada di dunia ini kan begitu, saudara. Antara Anda meratapi nasib, sial, atau Anda membanggakan bahwa itu adalah hasilmu sendiri. Dua-duanya juga salah, saudara ya. Dua-duanya salah. Karena ketika kita di satu pihak yang pertama kita mengatakan bahwa itu nasib sial, dia sebenarnya karena dia nggak mau mengakui bahwa kamu memang orang brengsek, karaktermu nggak baik. Sementara orang yang sudah sukses, dia lupa diri. Ya, dia lupa bahwa ada banyak sekali keberuntungan dalam hidup dia sebenarnya. Yang dia sebenarnya bukan karena, dan berapa banyak yang sudah dia korbankan, istrinya jadi telenan ya kan, anaknya, apalagi saudara ya, tetangganya, berapa banyak yang sudah dia tipu, berapa yang sudah dia injak, berapa banyak yang sudah dia bunuh untuk kesuksesannya itu, berapa banyak yang sudah dia korbankan untuk kesuksesannya itu. Lalu dia puas berbangga diri, padahal dalam kesuksesannya dia itu sambil remuk di dalam, saudara ya. Sawang sinawang lagi, karena Anda menilainya kan materi kan, menilainya hanya materi, saudara. Ukuranmu ukuran materi, padahal di dalamnya udah remuk dalam tuh, udah muntah darah tuh di dalamnya itu ya, udah hancur-hancuran. Nah, lalu harusnya bagaimana sih, saudara? Harusnya bagaimana? Tuhan ajarkan kita, saudara ya, tentang tukang periuk. Ya, Pak, kok judulnya tukang panci? Ya nanti pelan-pelan, ini tukang periuk dulu. Saya cerita tukang periuk, saudara ya. Nanti kita nyampe ke tukang panci, saudara ya. Saudara, ada rahasia di dalam namanya tanah tukang periuk, saudara ya. Tanah tukang periuk, ya, ada berbagai macam tanah.
Kalau si tukang periuk ini dia pegang tanah dan dia pikir ini tanahnya bagus, ya, dia hantam terus saudara ya, tanahnya itu saudara ya, untuk dibuat suatu karya yang sesuai dengan imajinasinya dia. Makin tanahnya bagus, maka dia akan makin berimajinasi, bisa bikin macam-macam, saudara. Tapi ada jenis tanah yang kurang baik, ya. Ada jenis tanah yang kurang baik. Maka dia akan asal-asalan bikinnya, ya. Dia akan asal-asalan saja, yang penting jadi. Tetapi kedua-duanya sama-sama membuat suatu proses. Bedanya yang tanahnya bagus, ya, baik yang tanahnya jelek dia tidak akan terlalu pusing mau bikin apa, karena sudah ini tanahnya sudah jelek, mau dibikin barang apa, mau dibikin periuk seperti apa. Maka biasanya dari tanah yang jelek ini dibuatlah suatu karya, ya, periuk untuk benda yang tujuan biasa atau bahkan yang tidak mulia, misalnya untuk jamban. Maksudnya untuk itu ya apa namanya, untuk kalau zaman dulu jambannya kan portable. Kalah sekarang saudara ya. Kalah papeng aja jambannya nggak portable. Zaman dulu portable saudara jambannya saudara ya. Portable, tapi nggak pakai remote ya saudara ya. Portable. Oh pakai remote ya. Mbak, ini diambil mbak, jambannya mbak, remote kan itu kan namanya zaman dulu. Sekarang Anda kudu ngelapin sendiri apa sih, kudu datengin zaman dulu. Jamban datanglah, nanti jamban datang itu ya, jambannya datang remote. Siapa yang sini jambannya pakai remote saudara? Ada ya, kalau sudah tua biasanya jambannya pakai remote. Kalau masih muda ya jambannya kalau pakai remote malu saudara ya. Masa Anda mau buang kotoran di kasur, di kamar, malu ya. Kalau sudah tua lagi gimana lagi sakit ya kan. Tapi kalau barang itu bagus ya, maka dia langsung berpikirnya adalah barang-barang mulia. Dua-duanya sama saudara, ada proses ya kan. Hanya biasanya kalau barang bagus ya prosesnya lebih lama, barang jelek prosesnya ya simpel aja saudara, ya kan. Sama ya, kehidupan itu juga sama. Kalau karaktermu itu jelek, watakmu jelek, saudara ya, karaktermu jelek, ya dibikinnya untuk barang-barang kurang mulia, saudara, yang biasa-biasa saja. Tetap ada proses, nggak ada proses, semua. Tidak ada manusia tanpa proses. Ya kan? Tetapi ada yang orang-orang yang luar biasa prosesnya. Dan dia punya karakter yang hebat sekali. Maka dia jadilah porselen yang indah, saudara ya. Jangan jadi periuk yang indah, yang maha indah. Yang hanya ada di istana-istana bangsawan. Yang hanya dipakai untuk menaruh barang-barang mulia, saudara. Dengan proses yang luar biasa. Bahan yang luar biasa, proses yang luar biasa. Jangan pikir kalau Anda karakternya baik, terus prosesnya juga gampang. Enggak juga, sama. Tuhan itu adil, saudara. Cuma ada karakter yang baik dengan proses yang luar biasa, ada karakter yang buruk dengan proses yang biasa-biasa. Itu keadilan Tuhan. Anda nggak bisa terus marah-marah. Nasib itu bukan kamu sendiri yang menentukan. Anda mempunyai karakter yang luar biasa dengan prosesnya. Itu kan ukuran ya. Karakter dari yang paling hebat, karakter biasa dengan proses yang luar biasa, karakter yang luar biasa dengan proses yang biasa, atau bejana dengan karakter yang jelek dengan proses yang jelek, atau karakter jelek dengan proses yang bagus, terus menerus. Tapi bahan dasarnya itu adalah karakter kita, saudara. Nah, proses itu hanyalah untuk sebagai upgrade. Diawali dengan karakter. Nah, karakter ini yang menentukan kapasitasnya kita, saudara ya. Sebab ada orang-orang yang biasa yang diberi, yang kemudian Anda mau coba untuk hal yang luar biasa, maka kan mempermalukan. Ya, karakter yang jelek dengan posisi yang jelek, lalu Anda diberi tanggung jawab yang besar. Akan mempermalukan, nggak mungkin ada jamban itu buat hiasan di. Coba siapa yang di sini punya
apa namanya, pispot itu ya, pispot ditaruh di ruang tamu. Oh ini apa ini? Oh ini hiasan rumah. Waduh, nggak ngerti saya Pak. Jangan-jangan Ibu Cinta gitu ya, hiasan rumahnya pakai pispot, saudara. Lu nggak ngerti, oh bagus sekali porselen. Oh, taruh di depan, taruh di rumah buat pispot ya, pispotnya taruh di ruang tamu, saudara. Ini, oh itu ada ya, saudara. Ingat nggak saudara, ada warung di Indonesia, warung bakso, nyajikannya pakai ini loh, pakai jamban itu loh, saudara. Kurang ajar itu ya nyamuk. Saudara pernah tahu nggak itu ya? Ada warung bakso menyajikannya pakai jamban itu loh. Geblek juga itu ya. Pernah saya tampilkan itu dulu ya. Dulu saya udah lama 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ada-ada aja ya saudara ya. Ya tapi kan itu mas, nggak bener lah. Nggak mungkin lah Anda makan di restoran mewah, terus disajikannya pakai jamban begitu saudara ya. Aduh, warung pakai jamban, iya warung pakai jamban itu ya. Dulu ya pernah ada ya warung nyajikannya pakai jamban baksonya itu loh. Warung bakso nyajikannya pakai jamban. Tapi kan nggak mungkin ada di restoran mewah, itu kan warung-warung pinggir jalan buat cari sensasi doang, saudara. Ya itu akibatnya seperti itu, saudara. Ya kan? Nah, dan kita nggak bisa protes. Kita nggak bisa protes untuk hasil, apa namanya, kalau hasil akhirnya seperti itu. Karena Anda sendiri yang meresponi semua pencobaan itu, saudara. Anda sendiri. Anda mau instan, saudara. Siapa mau instan? Ya kalau gitu nggak usah diproses, Pak. Ya nggak mungkin. Kalau nggak usah diproses nggak mungkin. Proses yang gampang yaitu jadi tukang, saya pergi sama tukang panci aja, saudara. Kalau tukang panci kan cuma cuma sekali aja selesai. Nah itulah para pecundang gitu, saudara. Ya yang selalu nggak mau diproses, maunya sekali jadi yang instan. Itulah pecundang. Ya. Pecundang itu yang nggak mau menghindari proses, lari. Siapa di sini kalau ada pencobaan, kalau ada menghadapi padang gurun lari, saudara? Yang suka lari dari pencobaan. Nah itulah saudara, tukang panci. Karena Anda produksi tukang panci. Lari nggak mau diproses. Masih mending jamban saudara ya. Nah, tukang panci. Kelihatannya indah saudara. Ya tapi sekali pakai buang saudara. Udah remuk ya sudah. Ya kan? Prosesnya cepat, instan. Ya kan? Ada di semua supermarket. Nggak ada nilai seninya saudara ya. Siapa yang suka lari dari pencobaan? Dari tekanan hidup? Jangan lari saudara ya. Jangan lari. Hidup itu untuk dijalani, bukan untuk melarikan diri. Jangan lari dari kehidupan, tapi jalani saudara. Kalau kayak Pak Kindo kayak saya memang perlu lari saudara, tapi maksudnya lari pagi. Ya, kalau kehidupan dijalanin, jangan lari ya. Jangan melarikan diri dari kehidupan. Tapi jalani ya. Prosesnya memang sakit ya saudara ya. Nikmati saudara. Karena proses itu yang membuat kita kuat, proses itu yang membuat kita indah. Semua ada prosesnya. Nah, selain prosesnya itu, Anda juga harus apa? Respon yang baik, yang positif. Nah, bagaimana untuk menentukan kita menjadi tanah yang baik atau tanah yang nggak baik? Firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya, logos itu yang akan mengajar kita. Logos yang jadi rema. Nah, tanah yang baik itu adalah tanah yang penuh cinta, saudara ya. Kalau hidupmu penuh cinta, maka semua respon-respon itu kan bagus. Kalau hidupmu penuh dengan kemarahan, kebencian, maka proses Anda akan menghasilkan ya itu tadi, bahan yang tidak baik. Kalau hidupmu penuh cinta, maka Anda akan jadikan bencana yang mulia, saudara. Itu bukan masalah ramalan nasib. Dari kita sudah melihat orang, kita sudah langsung tahu bakal jadi apa ini orang, saudara. Dari caranya dia menangani pembantunya di rumah, anak istrinya, kita sudah langsung tahu. Tapi dia kaya raya apa? Iya kaya raya, tapi udah remuk dalam. Kekayaannya itu dengan menumbalkan orang lain. Ya tetap nggak enak. Karena Tuhan berkata, ya bukan cuma kaya raya, tapi ada sejahtera di sana. Kalau ada damai sejahtera,
Semua orang menikmati hidupnya. Dia sendiri menikmati hidupnya, orang pun yang bersama dengan dia menikmati juga, saudara. Ada orang yang kaya raya tetapi remuk dalam, anak istrinya semua dikorbanin, saudara. Banyak, itu nggak enak sekali. Makanya banyak orang, saya kadang-kadang saya nggak ngerti ya, itu ada orang puisi-puisi, dulu saya nggak ngerti ya. Wah, dia ngelihat tukang beca di pinggir jalan, tidurnya nyenyak. Sementara aku tidur di kasur yang mewah, tapi nggak bisa tidur. Nah, itu yang namanya remuk dalam itu, saudara. Dia mendapatkan kekayaannya dengan menumbalkan banyak orang. Siapa saja yang telah dia tumbalkan sampai nggak bisa tidur. Saya mah di mana saja ya, bisa tidur. Waktunya tinggal ngorok saja, saudara. Ya, waktunya bangunnya bangun, waktunya tidur ya tidur. Suka-suka. Oh, dulu saya pernah insomnia ya. Tapi sekarang mah mau tidur kapan aja bisa. Nggak usah jadi tukang beca. Aku rela menukarkan seluruh harta kekayaan itu kepada tukang beca itu asal aku bisa tidur. Kan bodoh, saudara. Karena kamu mencapai kekayaanmu tuh dengan cara yang tidak benar. Dengan menumbalkan banyak orang. Sehingga kamu punya kekayaan tapi nggak punya sejahtera. Atau saya mau punya sejahtera tapi nggak usah jadi miskin nggak apa-apa. Ya bodoh juga, saudara ya. Kamu pikir tukang becak itu nggak pusing kepalanya. Dia tidurnya, kamu pikir tukang beca itu tidurnya langsung tidur. Enggak, dia baru minum Panadol 4, saudara. Makanya bisa tidur di beca itu, saudara. Sawang Sinawang, Anda ngelihat tukang beca tidur nyenyak, Anda pikir dia nggak ada masalah. Masalahnya banyak, dia di rumah dikejar-kejar tukang kredit panci. Belum lagi istrinya, ya baru jual diri, anaknya baru ngelem. Wah, Anda nggak tahu masalahnya si tukang beca ini, saudara. Semua Sawang Sinawang. Jadi Anda jangan pikir kalau nggak ada kekayaan terus hidupnya sejahtera, Anda kalau yang kaya hidupnya nggak sejahtera. Enggak. Saya kalau sampai sama orang pusing, saudara, mendingan Anda pusing di dalam mobil mewah daripada Anda pusing sambil di dalam ngeringkel pakai sarung kamu di dalam beca. Suka mana, saudara? Itu klise. Makanya ya orang mau hidup di klise, makanya Anda nggak hidup di dalam realita tapi dalam sinetron sih. Ya kan? Hidupnya dalam ilusi. Nah, yang benar bagaimana? Hidupmu penuh cinta. Ya, biarkan proses. Orang mau hidup penuh cinta pun ada proses. Responnya benar. Nanti akan jadi mulia. Kaya, diberkati dengan damai sejahtera. Ada semua yang baik di sana. Tapi ada yang di sisi kirinya yang ekstrim. Ya, sudah hidupnya susah, kekurangan, ya penuh dengan kemarahan, kebencian. Ya kan? Anda harus putuskan tuh. Pertama mulai dengan apa? Dengan cinta dulu, saudara. Karena cinta itu kan punya kekuatan. Cinta itu adalah suatu energi yang besar untuk membuat Anda punya motivasi untuk cinta dan kebencian. Yang satu cinta, yang satu kebencian. Dua-duanya adalah energi untuk mengubah hidupmu. Kalau Anda punya cinta, maka Anda kan bisa ke ujung yang kaya diberkati dengan sejahtera. Tapi kalau kamu penuh dengan kebencian, kamu bisa mencapai materi. Tapi kamu akan merusak semua yang ada. Dengan cara merusak yang ada. Dan bahkan akhirnya endingnya kamu pun habis juga. Dua-duanya adalah energi yang mengubah dunia, saudara. Cinta dan kebencian. Cinta menciptakan dengan kreasi. Kebencian menghancurkan ciptaan itu, yang indah itu. Ya, hari ini saudara, nasib Anda ya ditentukan oleh tukang panci dan tukang periuk. Sediakan diri Anda menjadi tanah liat, ya, tanah yang bagus, tanah yang berkualitas. Ada cinta di dalamnya. Semua proses direspon dengan cinta. Nanti hidupmu akan bahagia, saudara. Sekarang, dalam kondisi apapun, saya 2015 memulai semuanya baru. Ya, 2014 ya, 2013 ketemu Tuhan, 2014 pemulihan, 2015 saya mulai semuanya baru, saudara. Start, new beginning, saudara ya. Nggak terlambat, saudara. Usia saya waktu itu berarti kan 8 tahun yang lalu, saudara ya. Kira-kira 8 tahun yang lalu. Umur 42 saya ya. Saya memulai semuanya baru. Orang 40 lagi matang-matangnya, lagi surah-surah, saya baru mulai, saudara ya. Belum ada kata terlambat, saudara ya. Mulai yuk dengan cinta. Anda yang usia berapapun, 60,
yang usia yang baru 40, yang usia 50 tahun. Apalagi kalau Anda masih 20 tahun baru memulai hidupmu. Ayo mulai dengan cinta. Ya, nanti di sana ada kekayaan, hormat, umur panjang, ada kesejahteraan. Tuhan Yesus memberkati.